Ada kompol agri mana nih? Apaan sih itu? Ngompol maksud lu? Iya, iya. Ini banyak komentar. Wih, keren banget ini YouTube Nusantara. Rubriknya ini paling menarik kompol Agrifana ini katanya. Gua tahu, udah kebaca lu modus Gri. Gua tahu. Arah lu kemana gua udah tahu. Aduh, udah kebaca mau penonton lah, nggak jadi ya. Terus kamu mau bahas apa Gri? Mau bahas Roy Suryo boleh apa enggak? Gri, lu bahas aja. Nggak sok-sokan minta izin. Lu enggak. Karena udah saking neknya ya mukanya Roy Suryo ketika dilihat di video, terbukti di banyak komentar seperti itu. Bahkan ngancam, Gri, gua mau unsubscribe kalau lu bahas Roy Suryo, Gri, katanya. Kan gua takut ya diancam kayak gitu ya. Makanya gua tawarkan, mau bahas apa nih? Mau Rismon, itu sama aja. Mau Roy Suryo, mau Rismon, Dr. Tifan, sama aja. Ya, gerombolan-gerombolan itu juga. Ya, saya juga nggak akan bahas itu karena nggak berani juga menjawab ketika ditanyain, Gri, kapan ditahan? Ya, kemudian kalau saya bilang tar minggu besok, tar minggu depan, tarsok, nggak ada buktinya, kan ini masalah kredibilitas gua. Ini masalah trust, ini masalah kepercayaan. Repot kan kalau sudah orang nggak percaya lagi sama Agri gitu kan? Ya makanya harus hati-hati betul. Terus lo mau bahas apa Agri? Muter-muter nggak karu-karuan. Ya, Amin Rais. Serius Agri? Amin Rais dalam pernyataannya, Prabowo sama Jokowi 11 rolas katanya. Prabowo sama Jokowi sarua kene dalam bahasa Belandanya. Prabowo sama Jokowi sama saja, ya. Itu pernyataan Amin Rais yang paling terakhir. Ya, udah kebaca dong kenapa kemudian Amin Rais membuat pernyataan itu. Sepertinya berharap anaknya dipanggil, kok nggak dipanggil-panggil katanya. Ya kalau nggak menteri wamen kek, kalau nggak wamen direksi atau komisaris BUMN kek, lo kok nggak ada yang dipanggil-panggil katanya. Ini soras-rolas ini sama Jokowi katanya. Enggak, ini itu adalah ilusi saya, ya. Jadi belum tentu seperti itu faktanya. Tapi bahwa Amin Rais berkomentar bahwa ternyata sama aja Prabowo sama Jokowi sama aja. Ya seperti itu juga. Nah ini yang kemudian kebaca betul kekecewaan Amin Rais kepada Prabowo. Mungkin yang selama ini dia berharap digandeng, berharap diajak, ya berharap ditelepon, Min, lu di mana Min? Itu tuh tidak terjadi. Min, anak lu mau nggak ini ada komut kosong nih, Min harus diisi gitu. Kata Amin Rais, aduh jangan anak gua deh. Terus apa dong Min? Mantu gua aja, mantu. Lo janganlah mantu yang ketum partai umat itu. Iya, udah itu aja. Itu ilusi gue. Ya. Bahwa Amin Rais kayaknya sudah distrust juga kepada Prabowo perihal kepemerintahan Pak Prabowo sampai dengan hari ini. Dugaan saya kok nggak dipanggil-panggil. Itu tercemin di kontennya Amin Rais terakhir yang dia upload di media sosial pribadinya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan sih salah.
Nah, kemudian banyak sekali ya kecenderungannya Pak Prabowo itu tentu mendengar Pak Jokowi, meminta pertimbangan Pak Jokowi, walaupun kemudian tidak seperti didikte, tidak seperti melulu apa-apa Pak Jokowi, tapi bahwa cerminan Gibran sebagai wakil presiden hari ini yang notabene anak Pak Jokowi, ya, yang notabene katanya belum waktunya jadi wakil presiden, sekarang udah jadi wakil presiden, bahkan banyak kalangan yang memastikan 2029 presidennya adalah Gibran, padahal itu musuhnya loh, siapa Gri? Rismon. Rismon bilang apa, Gri? Rismon bilang bahwa ini Gibran harus kita makzulkan hari ini. Kenapa? Karena saya pastikan 2029 Gibran pasti jadi presiden. Loh, kok aneh gitu? Itu yang notabene, yang berseberangan, notabene yang selama ini terus melawan, menyerang gitu ya. Tapi dia sendiri yang memastikan udah melebihi tim suksesnya, ya, udah melebihi relawannya. Itu ada di videonya Rismon bahwa saya pastikan Gibran 2029 udah pasti jadi presiden. Nah, jadi lawan-lawan politik itu kayaknya ya ngeri itu atas pernyataan Rismon hari ini yang kemarin itu. Jadi karena lawan-lawan politiknya, siapa lawan politiknya? Ya partai-partai politik yang sampai sekarang sudah libido untuk pengen jadi wakil presiden lah. Itu kan sudah mulai ya ngilik-ngilik momen cari kesempatan gitu kan. Nah, karena sudah dibilangin oleh Rismon bahwa Gibran 2029 pasti jadi presiden. Makanya harus kita makzulkan di awal tahun 2026. Iya, keren. Kita harus bikin people power. Puluhan, ratusan, ribu, bahkan kalau perlu jutaan manusia kita turunkan di awal tahun 2026 untuk menurunkan Gibran. Menurunkan dari mana? Mau dari pesawat, Gibran bisa turun sendiri. Barusan hari ini Gibran sudah mendarat, turun dari pesawat, sepulang dari kunker IKN. Mau lu turunkan dari mana? Mon, woi, Mon, kau itu, muncung kau itu, Mon. Muncung kau, Mon. Aduh, kalau ngemeng itu loh, asbun banget. Ya, tapi kalau yang omongan kamu Gibran jadi presiden dipastikan 2029, itu sih kayaknya bener. Tapi kalau lu mau ngerahin people power jutaan manusia turun ke jalan untuk menurunkan Gibran, itu omdo. Jangankan sekelas lu, sekelas Amin Rais juga nggak mampu. Udah ngancam-ngancam people power dari Solo waktu itu, ya hanya beberapa ekor doang yang turun. Itu pun ketika diketemuin Gibran nggak ngerti ya apa yang mau disampaikan tuntutannya. Aduh, on. Nah, boro-boro kalian menurunkan Gibran, setiap kali kunker kunjungan kemana-mana, apalagi kalau sudah ke Indonesia Timur, masyarakat antusias menyambut Gibran luar biasa. Termasuk 2 hari di IKN, itu sambutan masyarakat luar biasa. Nah, Mas Gibran jangan kunker lah. Wakil presiden selama ini nggak ada loh yang kayak Mas Gibran. Terus Gri, gue jadi wakil presiden suruh ngapain? Udah di rumah aja, di kantor aja. Kayak wakil presiden sebelumnya kan nggak pernah kelihatan, nggak pernah turun di masyarakat. Ya udah pulang ke istana wakil presiden, balik lagi. Nah pulang balik karena tinggalnya di
dalam istana wakil presiden kan, rumah dinas, nggak usah pulang balik, udah di situ aja. Terus ngapain Gri? Ya udah nggak ngapain. Udah ngapain sih? Tiap hari kunker dari Sabang sampai Merauke. Gri, saya membantu Pak Prabowo, Gri, saya diamanati Pak Prabowo mewakili beliau untuk melakukan kunker, ngecek seluruh pelaksanaan pemerintahan jalan dengan normal apa tidak dari Sabang sampai Merauke. Oh gitu. Kok nggak kayak wakil presiden yang lain, Mas? Iya Gri, ya mungkin saya juga nggak betah juga kalau harus lama-lama di kantor. Makanya saya keliling terus, hampir setiap hari saya kunjungin ke daerah-daerah untuk melakukan kunker, memastikan program-program Pak Prabowo berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oh, cobalah Mas Gibran, ada loh yang selama 5 tahun Wakil Presiden menjabat, nggak kelihatan kerjanya. Ya memang rata-rata seperti itu. Baru kali ini wakil presiden dalam sejarah kerja setiap hari kunker dari Sabang sampai Merauke. Setiap hari dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ditambah tugas-tugas Pak Prabowo yang beliau tidak memungkinkan bisa hadir untuk urusan internasional. Loh, ditambah lagi internasional. Iya. Contohnya, beliau diminta untuk menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Timor Timur. Beliau yang diminta untuk mewakili Pak Prabowo. Contohnya, menghadiri konferensi G20. Mas Gibran juga yang diutus. Sehingga pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia, anggota G20, terheran-heran semuanya ngerubutin Gibran. Semuanya pengen ngobrol sama Gibran. Karena apa? Wakil presiden termuda di dunia. Kok nggak AHY Gri? Oleh sebab itu kemudian orang politisi kita ini ya terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Muaranya adalah kalau Pak Jokowi lemah, otomatis dianggap Gibran juga ikutan lemah dan gampang diserang. Itu kan asumsi lu. Faktanya apa, Gri? Faktanya semakin kau serang, semakin tinggi derajatnya Pak Jokowi. Semakin kau benci, semakin disukai oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemarin banyak banget yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi dan itu hampir tiap hari terjadi. Apalagi jelang besok. Libur tahun baru, kemudian rentetannya libur panjang ini, rumah Pak Jokowi tidak pernah sepi dari pengunjung, dari masyarakat dan rakyat biasa. Emang lu mau ke sana, Gri? Iya. Tunggu ya. Nanti saya sowan ke rumah Pak Jokowi dan saya akan siaran dari depan rumah Pak Jokowi. Tunggu kapan, Gri? Ikut dong. Ya udah, ikut jalan aja. Kan semuanya orang bebas untuk datang ke sana, nggak ada yang dibatasi, nggak ada privilege apapun juga kok. Datang-datang aja. Itulah yang kemudian membuat kecil itu nyali para politisi sudah merasa kalah sebelum kontestasi, merasa kalah sebelum berperang. Contoh, Gri, yang nono. Yang nafsunya gede banget, pengen jadi wakil presiden atau pengen jadi presiden nanti, pengen menjadi wakil presiden ketika presidennya masih Pak Prabowo. Tapi kalau sudah tidak Pak Prabowo, dia akan pengen menjadi presiden. Wah, keren, Gri. Siapa, Gri? Dia. Maksud lu AHY? Saya mau bilang. Atau Puan? Aku nggak ngomong. Kalau pengen jadi pemimpin yang disukai oleh rakyat, kerja pun jangan pakai mulut, jangan pakai klaim-klaim bahwa itu adalah kerja kalian. Kerja aja udah, kayak Gibran itu loh, kan Gibran kan kerja aja.
nggak pernah ngeklaim itu bahwa hasil kerja dirinya, nggak pernah ngeklaim bahwa dia kerja terus tiap hari, nggak pernah. Itu loh. Jadi jangan enak-enakan di balik meja, kemudian pengen dicintai rakyat, dipilih di pilpres, begitu kalah ngamuk. Ngamuk kalah pilpres, udah 1 tahun lebih nggak sembuh-sembuh. Siapa Kri? Kaum 24% dan 16% sampai hari ini kan belum sembuh. Ya? Nafsunya belum sembuh, sakit hatinya belum sembuh, kecewanya masih mendalam, terus-terusan itu. Terus gimana Kri supaya jadi? Supaya jadi kerja. Kerja itu nggak pakai sosok. Kerja itu nggak pakai muncung, ya. Hanya hewan yang kerja itu pakai muncung. Pakai apa, Kri? Pakai tangan dan kaki kerja. Muncungnya dikunci, jangan banyak komentar, jangan banyak statement, jangan banyak framing apalagi, jangan banyak menyerang dan memfitnah apalagi. Ini kerja enggak memfitnah terus-terusan. Ya tapi kan bukan nama yang luka disebut, Kri. Ya enggak. Tapi biasanya orang yang berafiliasi ujung-ujungnya ke sana. Ya, nggak tahu disuruh, nggak tahu memang tugas mereka, atau sengaja di skenarioin, lu bagian nyerang ya. Lu bagian pertahanan, gua tak pura-pura kerja. Loh gini, kerja apa kerja aja Kri, masa kerja pura-pura? Lo nggak tahu. Kan biasanya gitu. Ya, gitu loh cara menang, gitu loh cara supaya dicintai rakyat, gitu loh cara supaya nanti terpilih dalam pilpres. Ya, bukan fitnah sana sini, bukan menjelekkan lawan politiknya. Ingat ya, hari ini sudah tidak ada cara lagi selain kerja, apalagi menjelek-jelekan lawan politiknya. Udah kuno. Baperan, menjelek-jelekan lawan politiknya. Itu udah kuno. Masyarakat udah nggak mempan dengan cara-cara seperti itu. Karena apa? Karena media hari ini tidak melulu didominasi oleh media mainstream. Justru malah lebih ramai media sosial dibanding media mainstream. Artinya apa? Dulu para politisi masih bisa memframing, ya itu di media mainstream, dan yang lain tidak mampu membalas atau melakukan counter narasi tentang apa yang dinyatakan. Tapi hari ini enggak, semua orang bebas bisa melakukan kontra narasi, apalagi orang-orang yang sengaja menebar fitnah dan kebohongan. Ini luar biasa hari ini. Kayak mudah-mudahan kalian nanti menang. Siapa Kri? Yang tadi. Kalau nggak menang, Kri, ya kalau nggak menang, mudah-mudahan masih terus dendam seperti yang sekarang terjadi ini, kaum 24 dan 16%. Dan jayalah Gibran Rakabuming Raka beserta Prabowo Subianto. Saya Kompol Akhiri Fanani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.